Dalam artian positif, wanita mana di dunia ini yang tak ingin mendapat suratan takdir seperti Princess Leonor, anak sulung Raja Felipe VI dan Ratu Letizia dari Spanyol itu. Sudah bergelimang hartanan kemewahan, Leonor juga digadang menjadi pemimpin monarki Spanyol masa depan. Sudah begitu, dirinya juga dikenal sebagai sosok princess yang cantik dan baik hati. Wajar bila belakangan sosoknya mendulang puji dan puja, bukan saja dari publik di tanah airnya sendiri, tapi juga publik internasional, tak terkecuali publik Indonesia. Di era monarki modern seperti sekarang ini, di mana keturunan perempuan diberikan hak yang sama untuk bisa mewarisi takhta, sebetulnya banyak juga yang memiliki suratan takdir semacam Leonor. Tengok saja Putri Elizabeth dari Belgia. Pada saatnya nanti, dia akan menjadi penguasa pertama monarki Belgia pada sepanjang sejarah berdirinya kerajaan tersebut. Di negerinya sana, Elizabeth juga dicintai rakyatnya, sama seperti Leonor di Spanyol. Lalu, ada juga Princess Ingrid Alexandra dari Norwegia. Walau kini masih berada di urutan kedua suksesi kerajaan Norwegia, tapi pada suatu saat nanti, Ingrid juga yang akan menjadi pemimpin monarki tersebut. Tapi malang bagi princess dari salah satu kerajaan di Asia yang satu ini. Sama-sama cantik juga pewaris takhta, tapi penggalan suratan takdirnya yang lain tak begitu menyenangkan. Siapa dia? Dan suratan takdir tak menyenangkan semacam apakah itu? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Lahir pada 8 Desember 1978, di usia 13 tahun, dirinya sudah harus mendapati keluarganya yang tercerai-berai. Ayah ibunya bercerai, hingga dirinya harus hidup terpisah lantaran, dalam tanda petik, diasingkan di negeri orang, dengan alasan melanjutkan pendidikan. Padahal sejatinya karena kakek neneknya dan keluarga besarnya tak ingin perceraian dari kedua orang tuanya memengaruhi kesehatan mentalnya. Masih bertahan dengan penderitaan semacam itu, di masa remaja hingga dewasanya, sang putri juga tak diperkenankan sembarang mencintai lawan jenis. Walau sudah membuka kemungkinan bagi keturunan perempuan dalam garis suksesi kerajaan, akan tetapi lain soal berkait jodoh. Pasalnya, monarki kakek moyangnya itu masih tergolong sangat konservatif mengenai hal yang satu itu. Demi menjaga kemurnian garis keturunan bangsawan di negerinya sana, seorang putri kerajaan harus menikah dengan seorang pangeran bila tetap ingin mempertahankan gelarnya di kerajaan dan tinggal di istana. Ironisnya, sama dengan di Kekaisaran Jepang, jumlah bangsawan pria di negerinya sana ternyata teramat sedikit. Kalaupun ada, belum tentu ada cinta di hatinya untuk sang pangeran. Atau, sang pangeran masih terhitung keluarga sendiri yang tidak boleh atau tidak mungkin dinikahi lantaran berbagai sebab dan pertimbangan. Menikahi sepupu yang usianya jauh di bawah dirinya, atau sebaliknya menikahi paman yang usianya jauh di atasnya, apalagi menikahi adik kandung sendiri, meski berbeda ibu misalnya. Walhasil, di usianya yang kini sudah lebih dari 44 tahun, dirinya masih melajang sampai sekarang. Tak hanya berhenti sampai di situ, belakangan kondisi kesehatannya juga drastis menurun. Di usianya yang tergolong masih sangat produktif, ia sudah mengalami serangan jantung hingga harus dirawat secara intensif di rumah sakit.
Kabar terakhir yang beredar, dari sejak terkena serangan jantung pada pertengahan Desember 2022 lalu, sampai sekarang sang putri masih dalam kondisi koma di rumah sakit. Kabar terakhir yang beredar, dari sejak terkena serangan jantung pada pertengahan Desember 2022 lalu, sampai sekarang sang putri masih dalam kondisi koma di rumah sakit. Menurut pernyataan pihak istana, sang putri mengalami aritmia jantung yang parah akibat peradangan setelah infeksi mikoplasma. Pernyataan tersebut rilis pada 7 Januari 2023, dan sang putri masih belum sadarkan diri. Ya, dia adalah Princess Fatjara Kittia Vanarndira Debyawati, anak sulung Raja Maha Vajiralongkorn dari Thailand. Dialah dari sekian banyak putra-putri Raja Maha Vajiralongkorn yang digadang untuk meneruskan tampuk kepemimpinan monarki Thailand. Meski tak separah Putri Fa, begitu Princess Fatjara Kittia Fa akrab disapa, tapi nasib tak menyenangkan juga menimpa Princess Amalia dari Belanda. Sebagai pewaris monarki peninggalan Ratu Wilhelmina, sosok Amalia tidak begitu difavoritkan oleh rakyatnya sendiri. Rupanya, meski tidak mayoritas, akan tetapi banyak juga di antara publik negeri Jingga yang sudah tak menginginkan lagi adanya sistem monarki, dan ingin mengubahnya menjadi republik. Sementara, kelompok lain juga semakin gencar menghembuskan harapan untuk mengurangi porsi kekuasaan politik dan subsidi untuk keluarga kerajaan. Dengan berbagai macam fakta tersebut, yang menjadi pertanyaan menarik, apakah nantinya Princess Amalia masih punya kesempatan untuk menjadi pemimpin monarki Belanda, mengikuti suratan takdir para pendahulunya? Entahlah, biar saja waktu yang menjawab. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.